Hai. Selamat pagi Indonesia. Waktunya dengerin Asoy. Asyik. Digoyang, Asyik. digoyang, Asyik. digoyang. Asyik. Jangan ku hibah. Iya, sudah memasuki di jam 8 dari tadi malahan ya. Kita kembali lagi di program Asai Asyik Digoyang bersama saya Alfianita. Nah, saatnya nih Sobat Asai ya, kita mau bahas ya untuk dunia parenting ya. Ada tips yang mudah juga mengajarkan si kecil memiliki untuk sifat rendah hati dengan menjadikan sosok yang murah hati ya. Nah, biasanya Nita tuh pernah lihat di ini ada meme yang dimana meme-nya ini kayak lagi saut-sautan gitu ya antara ibu dan juga anak. Si ibunya nih bilang, apa-apaan sih kalau zaman sekarang itu ada lagi yang namanya terapi healing self lah, terus juga namanya mental illness lah. Zaman saya dulu aja tuh nggak ada yang namanya penerapan seperti itu, nggak ada namanya untuk kejiwaan psikiater dan sebagainya gitu. Semuanya masih bisa ditangani, apalagi soal baby blues ya. Nah, terus si anaknya ini bilang ya, buktinya kalau orang yang tidak belajar seperti itu akan nanti ada sifat temperamen atau mudah marah, kemudian nantinya dia toksik dengan anak-anaknya. Dan si ibu tuh menjawab, kamu ya anak durhaka. Nah, terus secara tidak langsung anaknya tuh bilang lagi gitu ya, bilang lagi sama ibunya. Nah, itu udah kelihatan kan kalau temperamen memang yang namanya untuk zaman dulu dan zaman sekarang sudah berbeda penerapannya gitu dalam pola asuh atau mendidiknya. Tapi kita nggak bisa salahkan ya, apa yang dilakukan sama orang tua kita itu mengajarkan hal yang terbaik, pasti ada jalannya masing-masing. Seperti itu juga dengan Sobat Asep pastinya di rumah ya. Nah, beruntungnya kita di zaman yang sekarang gitu, kita tuh tahu. Nah, tahunya adalah nambah-nambah ilmu dengan tidak meninggalkan culture atau budaya yang lama orang tua beri sama kita. Nah, jadi di sini mungkin supaya kita bisa mengendalikan emosi aja sih ya. Karena mungkin di sini emak kita masih bisa nyubit-nyubit kita gitu. Kita masih bisa nyubit-nyubit adik-adik kita gitu. Sedangkan kalau di luar negeri itu hak anak itu dilindungi, yang dimana kalau kita menyakiti anak sedikit aja dan itu bisa divisum. Nah, kemudian itu bisa menjadi salah dengan orang tuanya. Nah, kalau di Indonesia jangan harap seperti itu nih. Nah, aja kalau masih kecil melanggar aturan di rumah aja sama diperlakukan seperti anak-anak yang lain juga dimarahin, itu sama ya, wajar ya, namanya orang tua sayang. Nah, kali ini kita mau bahas beberapa tips mudah mengajarkan si kecil untuk memiliki sifat rendah hati. Yang pertama, biasanya mendidik anak sejatinya itu merupakan hal yang gak mudah. Gak ada sekolahnya untuk menjadi orang tua. Ya, Nita tuh memang belum jadi orang tua, tapi Nita ngeliatin pola asuh dari teman-teman Nita gitu ya, teman-teman Nita yang sudah punya anak, yang sudah punya anak didik ya. Pastinya mereka itu kalau yang namanya ini ya, kalau yang namanya sebagai orang tua melatih agar selalu rendah hati itu biasanya beberapa caranya harus dari mulai diri kita sendiri dulu. Jadikan orang tua sebagai contoh bagi mereka. Sebagai anak kecil ini kan pasti dia ngelihat contohnya ya. Apa yang dilakukan oleh orang dewasa menjadi role model, menjadi contoh yang bagi mereka itu wajar gitu. Padahal bagi kita itu ada suatu batasan. Contoh, kita nggak sengaja keceplosan ngomong kasar, tiba-tiba didengar sama anak kecil. Ya, si anak kecil ini menganggap wah ini juga bahasanya biasa aja gitu. Padahal walaupun kita larang, kalau misalnya kita larang gitu ya, sedangkan dia akan nanti bertanya balik gitu, kalau dilarang kenapa masih diucapin kak? Nah, ini kan jadi bumerang buat kitanya ya. Jadi tahan-tahan dari mulai diri sendiri dulu. Kadang memang anak kecil itu pada dasarnya sosok yang sangat pandai dan meniru, loadingnya sangat cepat ya. Dan juga kalau kita mampu untuk memberikan contoh yang baik, namanya anak-anak akan selalu menganggap bahwa orang tuanya atau gurunya atau tantenya ya adalah role model yang bisa ia contoh. Yang kedua, menanamkan kebiasaan untuk meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Jadi orang tua itu juga kadang-kadang, atau jadi kakak itu kadang-kadang jangan gengsi untuk minta maaf ya. Kebanyakan sih Nita tahu cara minta maaf orang tua ke kita itu dengan memberikan kita makanan, atau tiba-tiba ngetok kamar, ayo makan cepet turun ke bawah. Nah, itu cara minta maafnya orang tua seperti itu sebenarnya. Jadi agak gengsi ya. Nah, inilah yang membuat anak itu juga malu untuk minta maaf atau minta tolong sama orang tuanya. Ketika punya salah, ya mereka dimarahin, tapi mereka nggak tahu harus apa yang dia omongin. Mau minta maaf gengsi karena emang nggak pernah diajarin gitu. Nah, dengan menanamkan kebiasaan untuk minta maaf, bilang tolong, bilang terima kasih, secara tidak langsung anak akan mengikuti tanpa ada rasa malu untuk mengatakannya. Jadi memang
eh, kata-kata maaf itu sebenarnya tidak menurunkan derajat kamu ketika menjadi orang tua atau jadi kakak gitu ya. Justru kesederhanaan inilah yang anak-anak butuhkan, karena bagi mereka orang tua aja bisa berani minta maaf gitu. Apalagi kalau aku bersalah sama orang, aku juga harus berani untuk minta maaf kalau aku salah. Jadi jiwa bertanggung jawab itu sudah dilatih sejak dini gitu ya. Mereka akan cenderung menghormati orang lain ketika nanti mereka ada di lapangan, dan ini juga akan berpengaruh ketika ia dewasa nanti ya. Cara ini juga meminimalkan kemungkinan mereka dalam memiliki sifat sombong. Jadi ini sifat sombongnya itu bisa tidak ada sama sekali ketika role model atau orang tuanya atau gurunya yang ia lihat sangat rendah hati dan murah hati terhadap orang lain ya. Atau ada juga nih tips parenting daripada Sobat Asa yang punya tips-tips seperti ini. Sebenarnya banyak ya, boleh dibagiin juga ya, biar jadi informasi juga buat kita semua. Kita juga masih belajar ya untuk meminimalkan ego dan juga kesabaran, itu juga butuh waktu gitu. Tapi gimana caranya kita bisa menjadi role model yang baik tergantung daripada suasana dan hati seseorang dan juga keadaannya seperti apa. Kalau memang kamu kelepasan untuk berkata kasar, jangan lupa untuk minta maaf, dan disitulah kelihatan gentle girl atau gentleman-nya kita sebagai orang tua. Jangan kemana-mana buat Sobat Asoy, pantengin terus ya. Sesaat lagi Neta mau cek-cek nih apakah sudah ada SMS atau WhatsApp yang udah masuk di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Pantengin terus di sini aja bersama saya Alfianita di program Asai Asyik Digoyang.